Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dan sekarang kita memasuki pembacaan Alkitab kita yang terambil dari bagian Alkitab Perjanjian Lama. Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Bagian ini berbicara tentang penciptaan pada hari yang pertama. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara dikasihi Tuhan, kitab yang baru saja kita baca itu kitab Kejadian merupakan kitab yang ditulis oleh Musa. Ini merupakan bagian pertama dari kitab yang ditulis oleh Musa dari 5 kitab Musa yang lain. Kitab ini meletakkan dasar-dasar atau konsep ajaran iman Kristen yang sangat fundamental. Dan periode waktu dari penulisan isi dari kitab ini sangat panjang. Ini mencakup asal-usul penciptaan, kemudian asal-usul manusia, dan juga sejarah awal bangsa Israel. Saudara, dari pembacaan yang baru saja kita baca tadi, ada 2 catatan penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Allah menciptakan bumi dari ketiadaan. Di ayat pertama dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu itu berawal dari Allah. Ini juga menegaskan bahwa keberadaan dan kemahakuasaan Allah itu meliputi keberadaannya sebagai pencipta dari alam semesta. Kebenaran ini mengajarkan kita bahwa kita harus hidup dalam pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus merenungkan dan mengakui kebesaran Allah yang luar biasa. Ini berarti juga bahwa Allah adalah pusat dari kehidupan kita. Ia adalah sumber dari kepuasan sejati kita. Dan karena itu, pada saat kita menjalani kehidupan kita, Allah harus menjadi pusat dari segala pertimbangan kita. Dan tujuan kehidupan kita hanyalah ada di dalam Allah. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini adalah Allah menata alam semesta. Saudara, dikatakan bahwa Allah bukan hanya menciptakan, tapi dia juga mengatur alam semesta. Pada awalnya ia menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Dan setelah itu dikatakan bahwa Allah membentuk alam yang masih belum teratur. Dikatakan di situ bahwa segala sesuatu bumi belum berbentuk dan kosong. Ini berarti bumi belum teratur. Lalu kemudian Allah mengatur alam semesta dengan mencipta benda-benda yang nanti akan menghiasi alam semesta ini. Di ayat 5 dikatakan bahwa Allah menciptakan terang. Saudara, ini masukkan terang di sini bukanlah sumber terang seperti matahari atau bintang, karena sumber terang itu akan diciptakan pada hari keempat. Tapi yang dimaksudkan oleh terang atau cahaya di sini adalah partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan istilah foton. Partikel-partikel cahaya ini berguna bagi makhluk hidup. Dan karena itu Allah menciptakan itu terlebih dahulu sebelum dia menciptakan makhluk hidup yang lain. Saudara, dijelaskan di situ juga bahwa Allah kemudian memisahkan antara terang dan gelap dan menamakan terang itu siang dan gelap itu malam. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan cahaya sebagai penunjuk waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat pagi hari ini ada 2 kebenaran penting yang bisa kita lihat. Yang pertama, Allah sebagai pencipta. Itu berarti bahwa Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Itu juga berarti bahwa kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus melihat kepada sumber sukacita kita hanya berasal daripada Allah. Dan hal yang kedua yang kita pelajari bahwa Allah adalah pribadi yang mengatur alam semesta dalam sebuah sistem yang rapi dan tersusun dan teratur. Karena itu hendaklah kita hanya bersandar kepada Allah. Kita hanya percaya bahwa Allah juga telah mengatur kehidupan kita. Dan karena itu ketaatan kepada kehendak Allah itu akan mengakibatkan kebahagiaan. Itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Karena Allah yang mengatur alam semesta dan dia adalah sumber dari segala sesuatu. Termasuk
kehidupan kita, dan juga tujuan hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, di balik setiap persoalan hidup yang sedang saudara hadapi saat ini, apakah saudara mempercayakan diri saudara kepada Tuhan? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk mempercayakan diri saudara kepada Tuhan. Saudara, marilah kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan pagi hari ini untuk memulai kehidupan kami, itu hanya karena anugerah-Mu. Dan terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini untuk mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber sukacita kami. Engkau adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk juga sumber daripada kehidupan kami. Karena itu ajar kami untuk taat dan tunduk kepada Engkau. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya terarah hanya kepada kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini, biarlah Engkau memberkati, Engkau menjagai, dan biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.